Mamat Alkatiri berhenti jualan senjata. Anda sudah ketahuan. Perwakilan Timur yang mencalonkan diri sebagai presiden gagal terus nih, Kaks Ari nih. Kaks Ari. Gimana tuh tanggapannya? Ini emang slogannya Mamat nih. Merdekaks atau Ransel di punggung semangat membara. Destinasi 1, 2, 3 kota. Laut, darat, bahkan angkasa. Kata berangkat kita pasti bahagia. Gunung tinggi menjulang, pantai berpasir putih. Orang tak mau pulang, harus tetap gas lagi. Daripada diam di rumah, mari kita berangkat. Let's go, berangkat. Let's go, Kaks berangkat. Let's go, berangkat. Berangkat, berangkat. Jadi nanti pada tanggal 7 Desember akan ada show dari The Founder, pendiri komunitas stand up Indo di Indonesia. Saya berhalangan hadir, jadi saya pengen kalian ke sana untuk melancarkan misi. Siap. Jika ketemu mereka berlima, bawa ini Siap, laksanakan. dan satu lagi. Saya harap bagaimana caranya kalian harus bertemu dengan Presiden Stand Up Indo. Oke? Siap, laksanakan. Oke teman-teman, kita siap laksanakan misi dari Bos Mamat. Kita akan bertemu dengan 5 The Founders dan Presiden Stand Up Indo. Ini rutenya. Oke. Nah, kita pergi dari kantor Kaks ke Sentul International Convention Center. Oke. Siap, berangkat. Oke. Yuk. Yuk. Loh, apa ini Bang Dios? Kok ada senjata? Dios. Ini bukan mau perang ini. Ini kan sesuai perintah Bang Mamat. Iya, ini cuma nonton stand up. Komedi ini bukan Iya. mau PUBG. Memang ada ledakan tawa tapi Iya, bukan ledakan. Oh, saya kira ada ledakan bom lagi. aneh-aneh Dios. Oh, saya kira ada tembak-tembakan. Tidak usah berarti ini? Tidak usah. Simpan. Tidak usah dibawa? Tidak usah. Oke. Simpan saja. Saya simpan ya. Oke. Oke. Oke, kita siap. Siap. Berangkat. Oke, berangkat. Woi. Hello Paradik. Salah sini aja. Masyarakat. Oh, masyarakat Sudah sekarang baru. ya. Jadi Udah kita sudah masyarakat. sepakat. Ini konten berangkaks, penonton semua Kaks Production itu Jadi masyarakat. masyarakat. Buat masyarakat, kita sudah ada di event yang sangat keren di mana? The Founders. Inilah event di mana 5 orang yang membuat sejarah stand up Indonesia, stand up ada di Indonesia. Iya, betul. Dan ini pertama kalinya 5 orang The Founders ini
membuat event yang sangat megah. Di mana? Di Sentul International Convention Convention Center. Jadi buat teman-teman yang sudah beli tiket, jangan lupa datang karena open gate sudah dibuka. Betul. Dari jam berapa? Jam Open gate 4. jam 4. Sudah dibuka, kita sudah masuk, kita sudah mendapatkan tiket. Mana? Ya, gelangnya hilang. Enggak. Sulap. Ya, Oke. kita akan siap menjalankan misi dari Bos Mamat. Kita akan menggagalkan. Enggak. Tidak. Tidak. Pokoknya ada misi Bang Mamat yang akan kita jalankan di The Founders. Tonton terus Berangkaks. Respect masyarakat. Masyarakat metal. Halo Kak, jadi kita ada games namanya Fakta The Founders. Oh, games. Kirain tanya-tanya doang. Fakta Founders. Nama The Founders yang akan merilis film animasi siapa Kak? Kira-kira? Rian. Oh, Rian Dwi Ariandi. Rian. Yang animasi. RS. Di The Founders ini yang pernah meraih Piala Citra Festival Film Indonesia siapa? Ernest. Ya nama The Founders yang pernah jadi peserta suci Kompas TV. Rian, Ernest, sama Iman Usman nih. Isman, ya itu Isman. Ernest, Radit, Suci kan ya, Kompas kan ya, Ernest, Radit, sama Panji. Sebutkan 3 judul film dari Bang Raditya Dika. Marmut Merah Jambu, lalu Kambing Jantan, terus sama yang apa? Yang single. Kambing Jantan, Marmut Merah Jambu, sama catatan Aryan Sinting menantu Sinting. Radit. Apa sih yang merah jambu? Iya, Marmut Merah Jambu. Marmut Merah Jambu. Kalau misalnya yang menantu Sinting, Kenapa? menantu Sinting itu yang pemain Radit yang baru-baru itu. Iya. 3 ya tadi ya? Iya, satu lagi. Satunya Jomblo. Jomblo apa single ya? Jomblo apa single ya? Aku lupa. Oh, single. Ini satu-satu contoh kalau saya bilang Bang Panji, kalian bilangnya apa? Satu kata aja buat 5 orang The Founders ini. Boleh ya? Boleh. Ernest Prakasa. Ganteng. Film. Kang Isman. Pendiam. Lucu juga. Kalau Bang Panji? Perfeksionis. Nasionalis ya. Rian. Apa ya? Pinter kali ya. Rian Suci 1. Oh, Juara pertama Suci. Raditya Dika. Lucu. Orang kaya. Fakta Founders. Kaks akan mencoba untuk flashback ke tahun 2011. 13 tahun lalu, barang elektronik apa sih yang paling berharga pada masa itu? Bisa dibilang ada 2, yaitu iPhone 4S dan BlackBerry Bold. Tapi, ada satu benda elektronik pada tahun tersebut yang hingga hari ini telah mengubah landscape dunia hiburan dan hidup banyak orang di Indonesia, yaitu handycam. Lebih tepatnya, handycam milik Ernest Prakasa. Alat perekam video yang digunakan oleh Ernest Prakasa saat mendokumentasikan penampilan stand-up komedi dari Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Isman HS, Rian Adriandi, dan Ernest Prakasa sendiri dalam acara bertajuk Stand Up Night 1 di Comedy Cafe Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011 yang selanjutnya dicetuskan sebagai hari terbentuknya komunitas Stand Up Indo. Terekam lalu diupload di channel YouTube Stand Up Indo. Video-video para legenda tersebut viral pada masanya, terutama video Raditya Dika, video berdurasi 9 menit yang secara langsung memperkenalkan kesenian stand-up komedi kepada halayak masyarakat Indonesia. Gara-gara iklan itu, setiap kali gua di rumah sampah pakai sunsilk sendirian, ada yang ngetok pintu kamar, gua takut. Sejatinya stand-up komedi bukan barang baru di Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, sudah ada beberapa komedian di Indonesia yang menggunakan pola stand-up komedi seperti almarhum Taufik Safalas.
Namun, gelombang pasangnya muncul di pertengahan tahun 2011. Tersangka utamanya adalah 5 bapak pendiri stand up Indo, Raditya Dika, Ernest Prakasa, Rian Adriandi, Panji Pragiwaksono, dan Isman HS. Ernest Prakasa dan Rian Adriandi merupakan 2 orang yang dipertemukan dalam audisi stand up komedi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kompas TV atau Suci 1. Mereka berdua yang kemudian menjadi finalis acara ini berpikir bahwa mereka membutuhkan tempat open mic untuk latihan dan menguji materi saat mengikuti Suci 1 tersebut. Berawal dari pertemanan di jejaring media sosial pada waktu itu, terutama di Twitter, akhirnya mereka melibatkan Panji Pragiwaksono, seorang host di beberapa acara TV, dan Raditya Dika, penulis buku terkenal, serta seorang penulis bergenre humor yaitu Isman HS untuk mendirikan komunitas stand up Indo. Sejak hari bersejarah pada tanggal 13 Juli 2011 itu, selanjutnya muncul komunitas-komunitas stand up komedi berbasis regional di tiap kota dan daerah yang per hari ini jumlahnya sudah puluhan hingga ratusan komunitas. Ernest Prakasa menjadi ketua atau presiden pertama stand up Indo bersama wakilnya Isman HS periode 2011-2012. Selanjutnya, Semi Not a Slim Boy mengambil tampuk kepemimpinan masa jabatan 2012-2015. Kemudian, Awe menjadi presiden ketiga dalam 2 periode jabatan pada 2015 hingga 2019 bersama wakilnya Ari Kriting. Itu yang namanya Kaswari, yang namanya Babi Rusa itu kita kejar, kita tackling. Setelah itu, Ajis 2000 mengambil alih dengan tandemnya Erwin Wu sejak 2019 hingga saat ini masuk periode kedua. Gema stand up komedi semakin masif dengan adanya program stand up komedi di 3 stasiun TV nasional, Kompas TV, Metro TV, dan Indosiar. Para stand up komedian pada akhirnya tidak hanya menjadi komika saja. Banyak yang kemudian menjadi aktor, penyiar radio, penulis skrip, podcaster, konsultan komedi dalam film, dan banyak lagi turunan-turunan profesi dari stand up komedi. 13 tahun berlalu, 5 bapak-bapak pendiri ini sudah berkibar di jalan mereka masing-masing. Raditya Dika masih sibuk di film dan channel YouTube-nya. Walaupun introvert, dia sudah mulai keliling tur stand up komedi, kini juga mulai sibuk jadi musisi. Panji sudah hidup dari karyanya, yaitu buku dan tur spesial show stand up komedi. Saat ini juga sedang menyambung hidup sebagai komik daerah di New York. Isman HS setelah keluar pada babak 6 besar Suci 2 Kompas TV, setelah itu banyak mengambil peran menjadi penulis naskah film komedi dan komedi konsultan, serta sibuk di grup improv komedi. Rian Adriandi, sang juara Suci 1 Kompas TV ini, setelah itu bermain serial TV Malam Minggu Miko bersama Raditya Dika. Lalu sempat menghilang beberapa tahun untuk kuliah animasi di Amerika Serikat. Dunianya di film animasi membawanya memenangkan Piala Citra FFI 2020 kategori film pendek animasi dari film berjudul Prognosis. Saat ini dia sedang persiapan rilis film panjang animasinya berjudul Jumbo. Terakhir, Ernest Prakasa. Setelah menjadi juara 3 Suci 1, Ernest beberapa kali menjalankan tur stand up komedi. Selanjutnya melebarkan sayap di dunia akting, yang awalnya sebagai pemain, lalu menjadi sutradara hingga menjadi produser film. Karya film Cek Toko Sebelah sebagai sutradara menjadi salah satu film komedi yang diperhitungkan. Lalu sebagai produser film agak lain garapan rumah produksinya, Imaginary, menjadi film komedi terlaris sepanjang masa di Indonesia. Hari ini, 7 Desember 2024, mereka berlima hadir dalam suguhan spesial nan megah The Founders di SICC. Pertunjukan yang dianggap sebagai reuni untuk melihat kembali 13 tahun perjalanan stand up Indo dari sebuah kafe kecil Jakarta, lalu hari ini sudah tumbuh, subur, dan besar. Terima kasih The Founders. Pukul 7 malam, pertunjukan The Founders segera dimulai. Ribuan penonton sudah hadir memenuhi hall SICC. Tapi sayang sekali kita tidak bisa mendokumentasikan karena ada larangan dan aturan tertentu. Dibuka oleh 2 host dari podcast Pachinko dan sambutan kocak dari El Presidente Ajis 2000. Acara berlangsung selama kurang lebih 4 jam.
banyak ledakan tawa dalam 3 babak, stand up comedy, improv, dan juga sketsa. Berkolaborasi dengan komedian lintas generasi, Aming, Echa Aura, dan juga Mbah Tesi. Klimaks lucu maksimal. Masyarakat. Senang sekali ya, Iya, Zahara. gokil banget acara hari ini Bang. Yang pertama itu ada stand up comedy. Ada Improv dan sketsa di terakhir. Sketsa, wah. Kalau kamu senangnya yang mana? Aku suka sketsa sih Bang, itu pecah banget menurut aku. Lucu banget sih Bang itu. Oh, jadi menurut kamu yang stand up kurang? Enggak juga, itu Hati-hati gokil kalau- juga stand Semuanya up. enak ya? Iya, bagus juga semuanya. Kayak terbayarkan, kita datang dari sore Benar, di sini sampai benar. sekarang pukul Setengah 12. Iya, jam 12 malah. Jam 12, tapi kita masih kuat ketawanya, masih Masih semangat semangat. ya, Pokoknya gokil sekali semua sesi. Iya. Ini tuh menurut saya tuh, ini sepanjang saya mengikuti stand up comedy, ini pertama kali tuh kayak full komedi. Oh, oke. Lawas ada, Iya, lintas iya, generasi benar, gitu. benar, Ada benar. kakak Tesi, ada kakak Iya, Aming, ada iya. Echa juga tadi yang Heeh. kakak David Nurbian. Pokoknya gokil sekali. Gokil banget ya. Harapannya sih acara kayak gini harus ada terus nggak sih? Ada terus. Dan yang pastinya ada berangkat Ada juga. berangkat juga. Kita juga harus terima kasih ke teman-teman Comika Oh Event. iya benar. Terima kasih teman-teman Comika Event. Oke deh, kita lagi sama-sama penonton The Founders. Dengan siapa Kak? Saya bicara. Suci. Ini Kak Suci? Iya. Ini Ray. Oke, gimana tanggapannya tentang acara The Founders tadi? Kalau buat aku sih seru banget ya, soalnya benar-benar menghibur, terus juga bikin refresh otak kita sih, gitu. Perut gue sakit ketawa. Ngocol, keren banget dan beberapa sketsanya menurut gue improvisasinya justru malah bikin penonton malah tambah hype. Keren. Dari 3 sesi tadi, sesi paling favorit sesi apa? Gua suka yang sendiri-sendiri sih, lebih ke solo act-nya mereka. Karena improv menurut gua kan kayak di acara-acara TV dan mereka mencoba untuk implementasikan itu di sini. Walaupun memang kita nggak akan mendapatkan suguhan seperti di TV, tapi menurut gua ini hal yang unik buat gua gitu. Malah menurut gua mungkin orang-orang komik bisa kali ngebikin Iya, betul gitu. sekali. Itu sih. Kalau Kakak sendiri? Aku suka yang improvisasi sih. Oh. Terus karena dia engage sama audiens kan, jadi benar-benar audiens tuh ikut ke bawah suasana lah gitu. Mas Hendy, gimana? Mas Hendy? Untuk ini sebuah suguhan yang fresh ya terutama yang sketch sama improv tuh. Jadi kalau menurut saya tuh menimbulkan gaya stand up zaman dulu dibawa ke yang sekarang jadi lebih seru aja. Jadi membawa suasana dulu bawa ke suasana sekarang jadi lebih asik. Lebih asik ya, kayak lintas generasi gitu ya. Bener. Jadi nggak cuma stand up comedy doang, ada improve-nya, apalagi sketnya lebih seru banget sih kalau menurut gue. Gitu. Halo Bang, perkenalkan dong namanya. Aku Muhammad Dwik, biasa dipanggil Dwik. Aku juga alumni dari Suci 10 Kompas TV. Nih kan kita udah selesai nonton The Founders ya Bang. Betul. Kira-kira The Founders ini worth it nggak sih Bang untuk ditonton? Kalau pertanyaannya itu ya jawabannya adalah sangat-sangat worth it. BTW aku dari jauh ke sini 2,5 jam untuk bawa motor sampai ke sini dan ternyata terbayar lah. Terbayar kan ya Bang? Sesuai sama ekspektasiku dari penampilan stand up komedinya, improve-nya, terus sketsanya pokoknya oke banget. Oke. Kira-kira dari yang stand up, improve dan sketsa itu hal apa sih yang membekas Bang? Kalau yang paling membekas adalah stand up komedinya. Stand up komedi. Di saat kebetulan banget ada Pak Anies Baswedan. Oke. Dan sangat seru lah. Ya bayangkan lah ada Pak Anies. Iya. Terus ada di venue stand up comedy eventnya, ya banyak komika-komika yang menjadikan Pak Anies komedinya. Oke. Kira-kira nih Bang, rating dari 1 sampai 10 The Founders kali ini berapa Bang? 10 dari 10. Oke. Oke lah teman-teman, kita sudah di backstage dan kita akan menjalankan misi yang sudah disampaikan oleh Bang Mamat kepada El Presidente, Wakil dan juga The Founders. Kita akan tanya-tanya mereka semua. Jadi ikuti terus Berangkat. Bang Panji, ini stand up Indo sudah 14 tahun
yang awalnya berlima terus seramai ini bagaimana Bang Panji? Emang tetap berlima. Foundersnya Stand Up Indo sih memang cuman kami berlima. Cuman ketika kami bikin acara, kami ingin melibatkan semua orang yang pernah jadi bagian dari legacy komedi Indonesia. Karena kan temanya legacy. Makanya dari Mbah Tesi yang mengawali ini semua sampai Echa Aura bagian dari sketsa kekinian ya, dia ngisi, dan siapapun yang di tengahnya termasuk Aming itu jadi bagian dari acara ini. Karena pengen bilang bahwa stand up comedy adalah bagian dari legacy komedi Indonesia. Biar stand up Indo tetap eksis gimana Bang Panji ke depannya? Sebenarnya sih kuncinya di komika-komikanya. Eksistensi stand up di Indonesia tuh bergantung sama kekuatan komika-komikanya. Kalau komikanya disiplin untuk terus latihan, untuk terus nulis materi, harusnya baik-baik aja. Terakhir deh, kata-kata buat Bang Mamat gimana Bang? Mamat Alkatiri, berhenti jualan senjata. Anda sudah ketahuan Pak Prabowo. Catat nama Anda, ganti jualan dodol. Kita sudah bersama Wakil Presiden Stand Up Indonesia, Ko Erwin. Halo, apa kabar Ko Erwin? Baik. Baik, Ko Erwin ini baru habis menikah ya Ko Erwin? Habis menikah. Wih, anak buahnya juga Alwi habis menikah ya? Iya benar. Bagus. Gak mau kalah banget. Oke Ko Erwin, ini mau tanya-tanya sedikit. Ini pesan dari Bang Mamat, bos kita. Gimana nih buat mempertahankan keeksistensi setiap komunitas yang ada di Indonesia untuk tetap eksis di dunia stand up di 2025 nanti? Nggak harus sebenarnya. Kalau emang bubar ya bubar gitu. Jangan dipaksa. Kalau emang nggak bisa stand up ya udah nggak usah. Kalau enggak lah, jangan. Ini ya tetap nulis aja. Maksudnya sesimpel kalau gue sih punya plan jangka pendek yang ingin gua kejar apa di tahun ini gitu. Misal gua mau ikut lomba dan harus dapat juara 1 gitu. Kalau itu udah tercapai, buat lagi rencana berikutnya, target lu apa? Gua pengen tampil di Sun stand up night. Kalau itu tercapai baru buat lagi gitu. Jadi itu yang menurut gua memunculkan rasa semangat komik untuk tetap nulis materi gitu, adanya pencapaian gitu. Nah kalau itu nggak dibuat biasanya ya udah lewat aja momennya. Itu dia buat terakhir, pertanyaan terakhir Ko Erwin. Banyak ya. Kan Ko Erwin udah habis nikah dan nikah duluan sebelum Bang Mamat ya? Bang Mamat duluan. Mamat duluan. Apa nih pesan buat Bang Mamat yang baru nikah juga nih? Gimana ya, kasihan gue tuh sama istrinya, ngomongnya gimana ya ngomongnya. Karena terakhir gue tuh dapat kabar, aduh gak enak ngomongnya. Ini nggak apa-apa diomongin. Nggak apa-apa. Tolong Mat, ini mah ya minimal kalau mau ngiket tuh kakinya aja, tangannya jangan gitu, nggak enak gitu. Maksudnya jadi dia bisa gerak lah untuk makan, minum, kasihan. Kalau kakinya diikat juga lompat-lompat juga, kasihan gitu. Itu aja pesan gue buat Mamat. Oke. Tolong ya disampaikan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ko Erwin. Oke, masyarakat, sekarang saya sudah bersama El Presidente kita, Bang Ajis Doibo. Apa kabar Bang Ajis? Kabar baik Kaks. Nggak perlu ada kaks belakangnya, Bang. Masyarakat, penonton kita nama. Masyarakat. Sapa dulu masyarakat. Halo masyarakat. Woi, ini dia El Presidente kita yang baru saja menang podcast Spotify ya, bareng Bang Ali Akbar, Kaks Ali Akbar. Mantap ya. Kevin Kaks. Bagaimana attitude Kaks Ali selama ini dengan podcast Ampa? Ya, Kaks Ali tidak seperti teman-teman saya dari daerah timur sebelumnya. Kalau daerah timur tuh setahu saya tuh orangnya giat, pekerja keras dan ready kapanpun. Ali Akbar kebalikannya. Dia itu satu-satunya orang timur yang saya kenal yang suka ngantuk, kacau ngantuknya. Bahkan kalau kita ingetin buat gak ngantuk dia marah. Sumpah, beneran. Lagi podcast sering banget. Lagi podcast dia sering ngantuk. Emang nanti juga Ali mau kita ganti sama Afif Safi. Kan sama-sama A. Ya ganti aja Bang. Dia juga mau pulang ke Ternate dia. Iya benar. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Bang Ajis yang harus Bang Ajis jawab. Apabila Bang Ajis tidak sanggup, udah pasti Bang Ajis tidak selamat setelah dari sini. Tidak dong. Pertanyaan pertama Bang Ajis, bagaimana nih ini masa depan stand up Indo ke depannya menurut Bang Ajis?
Sebentar, sebelum itu berarti kalau AK47 di konten ini namanya AKAX47 ya? Enggak semua kayak gitu, enggak ada. Kita enggak jual senjata. Kedepannya tidak jual senjata. Kedepannya Stand Up Indo, kita ada program baru yaitu harga khusus komunitas buat Stand Up Night. Jadi semua komunitas yang ada di Indonesia kalau bikin Stand Up Night itu bisa langsung menghubungi Stand Up Indo. Mau komikanya yang mana itu kita yang urus dari segala deal-dealan dengan manajemen. Jadi bisa dibilang ini harga-harga yang jauh di bawah standar. Kayak contoh misalkan siapa ya, Ari Kriting atau Abdur yang biasanya harganya puluhan juta bahkan bisa sampai berapa digit gitu ya. Di Stand Up Indo itu merata di daerah Sumatera 2,5 juta kalau nggak salah. Lama-lama geser harganya lebih murah ke arah timur, lebih murah kecuali Pulau Jawa. Jadi lebih meringankan teman-teman komunitas yang ada di daerah. Jadi kita nih sebenarnya punya misi dari Bang Mamat yang harus kita selesaikan di The Founders ini. Mamat Al-Katiri ya, yang sekarang lagi di Bandung. Betul. Kok bisa tahu? Tahu, saya gini Dios. Saya tuh raga saya memang di sini, tapi saya itu di mana-mana ada. Makanya saya tahu kasus-kasus ada di beberapa komunitas, saya tahu kasus kayak Ali Akbar yang kabarnya sedang itu kan? Itu kata Abdur? Oh iya, betul. Sedang pengen pulang ke Ternate. Betul. Bimbang dia. Tapi Ali Akbar tuh aneh. Biasanya tuh kalau ngasih bunga ulang tahun ke istri itu bunga hidup, bunga hidup. Mawar, tulip minimal, ya mawar gitu lah. Dia ngasih bunga matahari tapi yang plastik. Dan sama foto kan ada katanya di TikToknya. Ada bocoran tentang Stand Up Fest 2025 enggak, Pak Haji? Stand Up Fest 2025 akan terjadi insya Allah tanggal 11, 12, 13 Juli 2025 bertepatan dengan ulang tahun Stand Up Indo yang ke-14 tahun. Wih, oke. Lokasi mainnya? Saya belum tahu, Pak Haji. Ya? Oh, gosip-gosipnya gitu sih katanya. Dari siapa gosip-gosip? Dari siapa? Ada anak aja. Dari anak-anak aja katanya. Dia main dia. Oh iya. Kan yang menentukan Pak Haji. Oh iya lupa ya. Iya. Sama Erwin. Oh enggak, yang menentukan apa bukan saya. Ini saya mau disclaimer biar orang-orang tuh kok si Haji milihnya ini enggak. Yang milih line up itu adalah Wahui. Ya, jadi kemarin yang 2 komika nyerang Pak Haji itu salah. Harusnya ke Wahui. Oh, Wahui Suci 11. Wahui Suci 11. Anjay, asoy Wahui Suci 11. Pak Haji, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Ini kan perwakilan Timur yang mencalonkan diri sebagai presiden gagal terus nih, Kaks Ari nih. Kaks Ari. Gimana tuh tanggapannya? Gini Kaks Ari, kita kan semua itu sudah dituliskan di sebuah suratan udah ada. Mungkin memang kamu belum sempat atau belum rezekinya di tahun ini. Tapi gini Kak Sari, kalau kau bersabar, tunggu anakku dewasa, nanti kau ajak anakku jadi wakilmu, pasti kamu kepilih. Tetap jadi wakil? Dia jadi ketua. Oh, dia jadi ketua? Aku wakilnya. Oh, tetap ada. Tapi ingat, tetap keputusan ada di saya. Itu dia masyarakat kita bersama. Oh, ada titipan dari Bang Mamat. Mana? Harus foto. Mana? Foto. Bukan di tas. Ini dibentangkan. Silakan. Ini titipan terakhir dari bos kita Mamat Al-Katiri. Masih. Terima kasih Kak Mamat atas ini bukan Che Guevara tapi Che Gue Tabok nanti. Oh iya. Oh dia mau stand up Indo. Mat, kalau hanya kau yang cabut kita terima, nggak masalah. Ini emang slogannya Mamat nih. Merdekaks atau anak gadismu kami culik. Mamat Al-Katiri. Oke. Oke, tadi kita sudah tanya-tanya dan sudah menyampaikan pesan dari Bang Mamat Al-Katiri kepada Presiden Stand Up Indo dan juga Wakil Presiden, dan mereka sudah menjawab jawabannya sangat menarik. Jadi buat teman-teman selalu ikut berangkat dan mari kita tonton The Founders.
nonton Berangkaks, nonton The Founder, nonton Berangkaks, nonton The Founder. Berangkat Barca.